Gadis ini ditempeleng, kemudian ditempeleng lagi di hadapan para pendukungnya. Kemudian Panglima ini menarik kain penutup dadanya lalu membuka dan melepaskannya. Panglima ini kemudian mencabut pedangnya, berkata kalau dirinya akan memenggal kepala gadis ini dan menjadikannya pelajaran bagi kalian semua jika ada yang masih berani menentang peraturan kerajaan yang tak memperbolehkan wanita kasta rendah untuk memakai penutup dadanya. Namun tiba-tiba pria ini datang dan meminta Panglima ini untuk melepaskan gadis ini pergi. Panglima ini meminta pria untuk tak ikut campur urusan kerajaan, lalu mengancam akan memenggal kepala juga jika tetap bersikeras. Tapi pria ini malahan mengambil kain milik si gadis yang terlepas dan mengembalikannya, membuat Panglima ini marah dan pria ini dengan sigap menghindari sabetan pedangnya. Kemudian menahan tusukan pedang dengan tangannya dan dengan cepat segera melempar tubuhnya. Para prajurit ini diperintahkan untuk menyerang, namun pria ini dengan kemampuan bertarungnya dapat melumpuhkan semua lawan-lawannya, lalu melemparkan tubuh seorang prajurit menghantam sang Panglima. Gadis ini mengambil tongkatnya, lalu melemparkannya ke si pria yang kemudian melanjutkan melawan para prajurit dengan tongkatnya. Panglima ini menghantam dengan balok kayu, namun pria ini sangatlah kuat, kemudian mulai meladeni serangan sang Panglima kemudian menendangnya terjatuh. Panglima ini kemudian maju untuk menyerang, namun dengan gerakan memutar, pria ini mengangkat dan segera melumpuhkannya, lalu menggotong dan membawa tubuh Panglima menuju ke kudanya, lalu berkata jangan pernah lagi kembali untuk menindas rakyat miskin lagi dan mengirimkan kembali. Pria ini mendatangi para wanita dan meminta mereka untuk lebih hati-hati karena perjuangan mereka tidaklah mudah. Sementara di kerajaan, seorang menteri segera menghadap kepada raja dan melaporkan kalau salah seorang panglima mereka telah dipukuli hampir mati oleh pria tersebut di depan umum, dan membela para wanita yang mengenakan penutup dada namun tak mau membayar pajak. Raja berkata kalau dia bisa saja memerintahkan untuk memenggal kepala pria tersebut, namun pria tersebut adalah seorang pedagang yang kaya dan selalu rajin membayarkan pajaknya tepat waktu ke kerajaan kita. Sementara pejabat tinggi seperti kalian dibebaskan dari membayar pajak dan malahan meminta panglimanya untuk fokus dalam menemukan ornamen suci yang telah dicuri, atau dirinya yang akan memenggal kepalanya. Kita lanjut next part, tetap di next video ya guys.